حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى وجاهد الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى فإن الهوى يضل صاحبه عن الهدى والصلاة والسلام على محمد سيد المصطفى وعلى آله وأصحابه مصابيح الهدى أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقاست قلوبهم وكثير منهم فاسقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام البخاري ومسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Segala darisan puji tertentu bagi Allah yang Maha Esa dan Kuasa, yang mana Allah masih memberikan kita kesempatan hidup dan juga masih diberikan kita umur panjang, sehingga pada hari ini kita masih bisa menunaikan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat bersama. Kemudian rahmat diiringi salam, marilah kita curahkan kepangkuan seorang revolusi sedunia yang beliau itu sangat berjasa kepada kita. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada para ahli dan sahabat beliau yang telah membantunya
lebih kurang 23 tahun lamanya. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, seperti mana biasanya sebelum kita membacakan dua al-khutbah yang rukunnya 5, marilah sejenak kita melihat satu ayat Allah ataupun satu hadis Rasulullah yang mudah-mudahan nantinya bermanfaat, terutama kepada pribadi saya sendiri dan umumnya nanti kepada seluruh hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Satu lagi potensi yang diberikan Allah kepada manusia adalah qalbun ataupun qalbu, yang disilahkan di dalam bahasa kita hati. Dan hati ini merupakan raja di antara seluruh anggota tubuh kita. Makanya di dalam satu hadis Rasulullah menyatakan tentang masalah hati, inna fil jasad mudghah, bahwa seluruh di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging yang apabila idza salahat salahal jasadu kulluh, apabila daging itu baik maka seluruh anggota tubuh kita manusia ikut baik. Namun sebaliknya, wa idza fasada, apabila dia jelek, hanagat fasada jasadu kulluh, maka buruklah, jeleklah seluruh anggota tubuh kita. Apakah itu? Ala wa hiyal qalbu, kata Rasul. Itulah hati. Hati kita yang manusia raja, yang lain kaki jaro bapaknya, lain bandu di bawah pengawasan hati. Maka perilaku seseorang itu adalah cerminan dari baik dan buruknya hati seseorang. Seseorang yang sering dan selalu mengatakan perkataan yang kotor, itu suatu cerminan bahwa hatinya itu kotor. Dan juga seseorang yang selalu berpikiran kotor, berpikiran jelek, maka itu suatu cerminan bahwa hati orang itu, hati orang tersebut jelek. Seseorang yang sering menunjukkan akhlak sayyi'ahnya, kelakuan ataupun keburukan buruk, keburukan jahatnya, kejelekannya, bahwa itulah suatu cerminan hati orang tersebut dalam keadaan tidak bersih. Oleh karena demikian, penting sekali kita membersihkan hati. Allah tidak melihat kepada sosok bagusnya bentuk tubuh seseorang, hanya dikatakan kepada rupa gedenya, hanya dikatakan kepada kaya gedenya, tapi Allah dikatakan kepada hati gedenya. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nekalan kepada hati kita, iman hati kita, apakah punya penyakit di dalam hati kita atau tidak. Makanya
Menyo apabila kalian kepada hati, nyo di antara nyo lebih kurang 600 ataupun 500 dalam ini. Allah yang lebih tahu siapa di antara kita yang paling bersih hatinya. Maka tidak menjamin God rupa dengannya God hati yang mana saja. Seorang sahabat Rasul sekaligus muazzinnya Rasul, Bilal bin Rabah. Bilal ini seorang keturunan daripada Habsyi, bahasa kita sekarang Ethiopia, daerah Afrika yang kulitnya hitam gelap, lagi ada Nabi. Tapi walaupun seperti itu bentuknya, namun di antara 13 sahabat Rasul yang dijamin surga oleh Rasul, termasuk Bilal bin Rabah. Rupanya kenapa? Karena hati beliau merupakan qalbun salim, qalbun yang silah, qalbun yang baik, yang bersih. Hanya penyakit hati. Menyoana kamu ada, menyolokkan kepada bentuk rupa alamat yang pep-pep itu dalam neraka, yang raya-raya tengah dalam neraka. Pakaian karena ada lagi dia menyolokkan kepada yang, tapi Allah hanya kalian. Allah nekalan kepada hati beliau. Pakiban pep itu Bilal bin Rabah. Pakiban kulit hitam, urung panu, muka lo, ini. Tapi itulah yang dilihat Allah kepada hati. Menyuruh kiranya Allah nekalan kepada bentuk kekayaan, kata hudok-hudok yang kamu suka. Urung yang pejabat-pejabat yang kaya yang kamu suka, urung-urung kasih duit dalam neraka, urung-urung kodok dalam neraka. Tapi Allah Maha Adil. Allah tidak melihat kepada itu. Allah melihat kepada hati kita. Maka perlulah bagi kita manusia untuk berusaha menuju kepada qalbun salim. Karena kan di dalam hati manusianya fi qulubihim marad. Di dalam hati kita punya beberapa penyakit. Lihat penyakit tadi. Bermacam-macam penyakit. Nyo perleta klinik, perleta bersihkan. Prosesnya ada. Proses untuk tak boleh tadi. Tapi yang harus kita tahu apa penyakit itu. Penyakit hati di antara lain su'udzan, berprasangka yang buruk, yang tidak baik, baik kepada Allah dan juga kepada sesama kita manusia. Padahal kita yo mengurungkan dalam bertuturi, menyonam merokok baru keluarga. Takut bangun tahan, ilmu ambil terangkai dulu tumbuhnya, abangnya, apa? Kamu kata ini kuat muda, tapi yang dukui orang semua, muri naik dalam pak bibi itu, nyambat itu, galam terus galam dapur, galam terus kada ponis tu, tiba-tiba ada tu mengambil nama keluarga itu, nama diulir. Kalau berhak kaya bang, maka tidak terus. Tapi itu menyanyi, tapi itu nyanyi kalau nyanyi mah. Nyon lagi contoh, nyan suudzan. Dan apabila kita nyokan suudzan, maka akan lahir penyakit-penyakit lain menyohana boleh. Fazadahumullahu marada. Apa akan menambahkan penyakit yang lain? Apabila penyakit yang kena ada saja, tak biarkan
dengan prasangka yang buruk, tak pelihara itu, sehingga lahirnya kita maka boleh tak perlu penyakit-penyakit hatinya supaya menuju qalbun salim. Dalam teman penyakit hati, iri hati, dengki, tidak mau dia bantu. Nah, kau rumah kita nyo kaki juga tu. Ikaw nanya melintih ko hebat kaya kita nyo kaki. Kau kaya tanyo mati. Nyan orang iri hati. Nyan jauh, nyan penyakit hati dia bukan. Harus kita mau. Kalau tidak, nanti akan lahir penyakit-penyakit yang lain. Ada khianah, lahir bakhil, lahir lagi yang lain. Dua penyakit-penyakit hati yang lain. Yang kejut perlu dan menyota bahas tentang penyakit hati yang banyak. Ini salah satu di antara dua penyakit. Lalu bagaimana cara membersihkannya? Cara kulit hati ataupun penyakit yang dalam hatinya. Ibnu Al-Mulqi Asy-Syafi'i, pengikut daripada Imam Syafi'i, salah satu ulama mazhab Syafi'i, beliau berpendapat cara cleaningnya, cara membersihkan hati sehingga kita menuju qalbun yang salim itu ada 5 perkara. Nah, 5 macam cara. Yang pertama, biqira'atil Quran wa tadabbur. Dengan cara kita membersihkan dengan sering kita membacakan Al-Quran dan mentadabburnya. Kalau hanya baca-baca, mengamalkan, menghayati isi Al-Quran. Sinari hatimu, nawwir qulub. Sinarilah hatimu itu dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan kalau ada Al-Quran, cara baca Al-Quran, kalau ijma' ulama tajwid bahwa padu-padu martabat. Di antara lain nayatun murattal, nayatun tartil, nayatun tilawah, nayatun mutala'ah. Dan nasabah itu tahdir yang ada pada yang ada tahdir. Jadi 5 bacaannya punya dia baca yang lain hadir. Nah, cara-cara yang lain umpamanya dia pakai dialek Jawa umpamanya atau dialek yang lain nyahir. Karena yang ijma' ulama. Selama mantan dalam konteks martabat menunjuk, yang paling tilawatil Quran itu dengan murattal, dengan tartil, an tajamkan dan an mulaikan, beserta tak ingat dan merenungkan isi Al-Quran itu sendiri ataupun makna Al-Quran. Yang salah satu cara untuk tak boleh hati baiknya penyakit. Jadi begitu tanya sering mughalathah, sering membiasakan diri dengan Al-Quran, maka penyakit benar kayak terus secara otomatis. Yang kedua, khala'ul batin, dengan mengosongkan perut. Iban makna tak kosong perut supaya jauh-jauh. Jauh artinya dakalan uro-uro yang kuat dalam Islam, dari uro hamid, uro seni, uro hamid. Yang uronya tak peruntukkan wadahnya uronya untuk Allah. Jadi dengan tak berpuasa senang. Karena uro seni uro kuat. Yauma ulidtu wa yauma yab'atsu wa yauma yunzilu fi. Itulah hadis Rasul. Uronya uron kulahirun, kuwafudun, dan uronya kulalun prima wahyu daripada Allah. Yang kecil, Rasul ada pernah anak-anak Allah tadi tapi nubuat ampunan, hormat dan bersyukur kepada Allah. Maka dia ditanya ittiba'i sunnah dan kosong pun boleh kosong pun. Sehingga katanya rendah diri di hadapan Allah karena sering juga
nak tercampur, nak congkak, nak angkunya dia tahu dulu habis jalan dulu, maka ada berpura, tahu. Oleh katanya bela halal juga mengosongkan bela puasa. Yang dalam apa cara untuk tak berada penyakit dan dalam hati. Yang ketiga, dengan qiyamul lail, bangun di tengah malam, salat lalu munajat kepada Allah, lapor kepada Allah, dan introspeksi diri, evaluasi, putra luar teko, nyumatal, jumlah dosa yang ada buku yang kau luar biasa yang memelah buku kalau, nyor luar biasa dah nanti boleh lebih kata udah punah hikmah, punah beda, punah lagi satu anaknya tak fakir, tak bodoh. Walaupun bodohnya kadang boleh kiri, tapi beda ini. Peruntukan itu hotel untuk ibadah kepada Allah. Jadi apabila kita sering mengintrospeksi diri, evaluasi, ataupun dalam bahasa Arabnya muhasabah, yang kita akan secara otomatis gada penuh penyakit-penyakit yang dalam dijongkak, angku, sombong pada. Dengan sering kita muhasabah. Menyuruh lawan anak mungkin sudah tengah malam tafakur dan takut. Ada hari-hari dalam kehidupan nanti muhasabah. Dewi dengan ataupun hotel di onda berubah dalam logo berubah dengan ingat dalam hati fikir yo puna kesalahan lu tega dong ronyo kadut dan lu wah na lu pengun puna lu pengun kok menyuruh dia pun lagi. Kita nyontong begitu rodang itu ada itu, ada itu. Nyoci gara-gara yang ada kucing, yang ada jamaah dan antam ada orang itu. Jadi muhasabah dulu. Jadi yang ya komentar aja. Kira-kira dua ini udah komentar orang. Kau caranya dong. Wah, jodoh. Saya udah main aja di kau. Jadi berdua komentar. Jadi muhasabah dengan cara qiyam. Ini salah apa? Untuk tak berada penyakit hati. Kemudian yang keempat, wa'atalul halal. Yang keempat benda terkajut makanan yang halal, bukan halal tapi juga tayyibah. Ada yang singgung-singgung kok. Yang tambahan taibah. Halal dan taibah. Karena perkara kullu lahmin nabata minal haram fannaru awla bih. Apabila asal dengan sedangkan nasi benar jud dari asal darah. Mamanya tak punya darah dan asal dalam tubuh dengan ada hal kuat. Jadi membedah dari mulai penyakit diri hati dan sebagainya. Nyomong akibat apabila kita nyomong terhadap makanan tertentu. Bahkan sebagian ulama sufi syubhat hanya dalam syubhat yang lemah-lemah, yang samar-samar. Contoh itu dalam lampu juga. Rumah uang itu. Kita nyona kau, dikanya nak kau, bina kau. Maka rumahnya pada kau lego. Bina pegulu. Yang imadanya lebih baik. Baik jauh kalau kita nyobairo. Pakalnya syubhat. Menyoba kita sering dalam syubhat. Nyombe lambat. Jadi perlu ada haram makanan kepada yang ada supaya aman. Gaduh penyakit hati. Yang selanjutnya majalisus salihin. Bergaulah dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang abid, tekun dia beribadah kepada Allah. Yang hatinya saleh, yang hatinya silah. Sehingga dengan gara-gara kamu menurut bedanya itu memang katanya ayat boleh. Tapi dengan sebab
Nah, orang yang klik di bini itu, maka klik tapi ide yang klik. Kenapa tuan? Ngon di bini yang klik. Cuma menyuruh dengan ngon tu beramu karena itu. Ikut dia terumnya ada perintah ya. Tapi menyuruh dengan orang ngon yang saleh, ngon yang taat kepada Allah, tekun dia beribadah. Urang Jumat, harus tetap kedai ada dua kedai. Terus dia muslim. Urang Jumat, anda tu berdoa dan menghormat Allah. Apa tuan? Tanya orang. Tak bergaul dengan orang yang kuat yang nanya Jumat. Akhirnya kita juga pergi ke Jumat. Nyo nilai plus ni. Sehingga dengan gara-gara sering kedua dalam kalangan orang-orang yang saleh, hati kita pun akan mengarah kepada yang kalbun salim. Bukan kalbun yang mayor, kalbun yang punya penyakit-penyakit hati di dalamnya. Sehingga mereka dahara lima perkaranya. Sudah ada Imam Al-Ghazali di dalam kitab Yahya. Kita kita capai satu tingkat yang berkenaan dengan tahaddi. Artinya kita bersihkan dari kotoran-kotoran hati. Lalu tangga yang kedua yang dinamakan dengan tahaddi. Watai kata tahaddi tafahawana dengan siku-siku yang dah sabar, syukur, mahabbah, kecintaan sesama, ihsan tak kedanya. Kon ke apa ikam boh boleh lupa dan lupa ketiba anak lainnya. Faktor karena hati kita yang karena mahabbah. Hali berangkau nahi begini. Yang apabila kita yang ada tangga yang pertama itu tahaddi. Baru tahaddi, tak hiasi dengan hal-hal yang baik. Lalu pada kanan baru kita yang musyahadah. Baru kita yang ma'rifah Allah dengan sebetul-betulnya. Sehingga waktu kita yang wabah dengan qalbun yang salim. Karena apa orang? Hana manfaat man wala bedul Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih yang tidak punya penyakit diri hati dan yang lagi kata-kata pun. Maka sekali lagi Allah mempertanyakan maknanya, alam ya'ni alladziina aamanu an takhshana qulubuhum li dzikrillah. Bagaimana hati orang mukminnya syukur kepada Allah, khusyuk kepada Allah, wajah diingat tu, yang bagaimana? Kita jangan habis apa? Kejut tak tu kadang-kadang pak sama dia, pulang dia ada tu sih. Kalau lumayan ada ni apa sama dia? Mana ni kan dong? Jadi kita yang dengar dia dah Allah kalau buat itu, tu itu pun dah tak tahu bukan apa. Nah yang apa macam mata ada pe, tapi kira khusyuk. Mata ada pe Allah. Dengar perhatiannya, guru juga dengar tiap tahun. Guru aku tu. Oh, tangan kau baca di guru. Mata ada pe tapi hati kau. Nah suaminya kamu baik kuat. Oh, rupanya kontestol. Mihon dan sebagainya. Yang model-model katanya tingkat kekhusyukan kita di dalam mengingat Allah. Pas itu hati yang saling. Maka oleh karena demikian sekali lagi kita usahakan di dalam kehidupan ini mudah-mudahan kita mempunyai qalbun yang saling, khususnya sewaktu kita tahu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan ada uraian singkat daripada hadis tadi menjadi mau'izah, bahan evaluasi, bahan pertimbangan bagi kita untuk mendamah-damah dalam bentuk pribadi kita yang menjadi pribadi yang paling salim dengan sehingga kita di akhirat hana tahu Allah dengan keadaan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Jina
sama-sama kita di dalam dua rukun Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillah